Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual bagi Anda. Berikut 3 berita utama. Curi 17 laptop seorang mahasiswa di Merauke diringkus polisi. Warga negara Papua Nugini dibekuk polisi karena membawa ganja di Kerom. Ratusan warga Merauke berdesakan saat antre terima vaksinasi booster. Setelah buron selama 2 minggu, 3 mahasiswa semester akhir ini akhirnya tertangkap di 2 tempat yang berbeda. Dari hasil penyelidikan, mereka merupakan sindikat pencuri laptop yang kerap beraksi di Merauke. Terakhir, mereka membobol 2 toko di Merauke dan mencuri 17 laptop hingga kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ketiga mahasiswa ini ditangkap tanpa perlawanan di Kampung Jati dan Kampung Kuda Mati. Sementara 2 pelaku lainnya yang juga mahasiswa berhasil melarikan diri dengan membawa 10 laptop hasil curian. Masuk ini ada 4 pelaku sebenarnya, ya, yang mana 2 sebagai eksekusi di dalam, yang 2-nya juga pengantar, mengamankan barang-barang daripada hasil yang diambil di dalam toko. Yang di dalam ini toko ini ada 2. Jadi oper-operan barang itu diantar, diamankan di mana dia, terus kemudian sampai dengan 17 laptop diambil. Pengakuan pelaku teman-teman yang 2 ini, YK dengan HW ini, ya, pelaku yang DPO ini membawa masing-masing 5 laptop tersebut. Pencurian belasan laptop itu terjadi pada 11 Oktober. Para tersangka pertama kali membobol toko komputer di Jalan Raya Mandala. Mereka berhasil masuk dengan merusak besi pengaman pintu bagian belakang, lalu menggasak 17 unit laptop. Setelah itu mereka mengincar toko di Jalan Para Komando di hari yang sama dan berhasil mengambil sebuah laptop dan berangkas kosong. Polisi berhasil menyita 7 unit laptop dan 3 sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polres Kerom Sabtu lalu memusnahkan barang bukti ganja seberat 829 gram yang disita dari seorang warga negara Papua Nugini. Pemusnahan ganja tersebut dilakukan di halaman Mapolres Kerom. Tersangka pemilik ganja berinisial BA ditangkap Satuan Reserse Narkoba pekan lalu di Kampung Pitewi, Distrik Arso Timur. Saat ini polisi masih menyelidiki tersangka dan mengembangkan kasus karena tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain dari sindikat pengedar narkoba di Kerom. Untuk TSK BA, berinisial BA ini, kami sudah lakukan penahanan, terus penangkapan, dan bahkan kami sudah menyurat ke konsulat untuk Papua Nugini di Entrop, ya. Bahkan TSK ini juga walaupun warga negara Papua Nugini, tapi dia juga bisa berbahasa Indonesia. Karena masyarakat yang ada di perbatasan masih ada rumpun, ya, 1 rumpun mereka yang ada di Skopro, di Tibai, sehingga dia bisa berbahasa Indonesia. Ganja seberat 800 gram tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar dan disaksikan tersangka dan jaksa penuntut umum. Tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling rendah 7 tahun penjara. Audi Rampengan melaporkan dari Kerom, Papua. Tim SAR gabungan dibantu masyarakat sekitar Kampung Amar dan Kampung Ipaya, Kabupaten Mimika, terus mencari Darwis Ladaima yang tenggelam pekan lalu. Sementara anaknya yang berusia 3 tahun berhasil ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa.
Sebelumnya Darwis dan anaknya Fahri memancing di Kampung Amar. Namun mereka dilaporkan hilang, diduga tercebur ke sungai. Tim SAR sudah melakukan pencarian hingga 4 nautical mil dari lautan, namun korban Darwis hingga saat ini belum juga ditemukan. Di mana 2 korban dalam pencarian, 1 korban sudah ditemukan di hari pertama dan pencarian dengan alut satelit, 2 rubber boat Basarnas dan longboat dari masyarakat dari pesisir Amar, Ipaya dan sekitarnya membantu melaksanakan pencarian. Untuk pencarian hari ini sampai sore hari ini pukul 5:51 waktu Indonesia Timur pencarian masih nihil. Dan rencana pencarian besoknya akan dilakukan pencarian sepanjang pesisir pantai Muara Amar sampai ke Ipaya dan sampai ke sekitar perairan Muara Pomako. Dan pencarian akan diperluas. Tim SAR berencana akan melakukan pencarian kembali pada hari ini dan area pencarian juga diperluas dan berharap korban ditemukan dalam keadaan hidup. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Polres Mimika sudah mengantongi nama-nama pelaku yang terlibat bentrokan antar pemuda di Kompleks Gorong-Gorong Timika pekan lalu. Saat ini polisi masih terus memburu para pelaku. Sementara itu 9 orang sudah ditangkap dan saat ini tengah menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Lanjut Kapolres, untuk mengantisipasi tidak terjadi bentrokan susulan antara kedua pemuda, Polres Mimika telah menempatkan sejumlah anggota di pos Gorong-Gorong. Yang beberapa kali terjadi di Gorong-Gorong itu memang pemicunya sudah kita sudah bisa kita dapat, yang menjadi pemicu sampai terjadinya keributan antara 2 kelompok pemuda yang terjadi di Gorong-Gorong. Kemudian untuk pelaku-pelaku ya sudah kita lakukan pengamanan, sudah kita amankan ya. Sudah kita amankan, ada 9 orang yang kita amankan. Nah, kemudian rencana kami ke depan ya untuk antisipasinya, untuk pos Gorong-Gorong juga kami akan lakukan penambahan personil. Nah, kemudian untuk pelaksanaan patroli akan kita lebih maksimalkan lagi. Kemudian untuk pertemuan sudah kita laksanakan, di mana dari aparat pemerintahan juga kita libatkan, termasuk teman-teman dari TNI. Nah, kami pun menyampaikan kepada tokoh-tokoh yang ada di sana untuk bisa membantu tugas-tugas kepolisian. Ya, karena memang di Gorong-Gorong ya dari dulu mungkin saya lihat ya permasalahannya memang rata-rata ya, karena dipengaruhi oleh minuman keras. Sebelumnya 2 kelompok pemuda saling bentrok di Kompleks Gorong-Gorong Timika. Bentrokan terjadi selama 3 hari berturut-turut. Bentrokan ini sudah sering kali terjadi dan biasanya dipicu pemuda yang mabuk. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Setelah 2 bulan kosong, Ahad kemarin vaksin booster di Merauke kembali tersedia. Ratusan warga Merauke yang tidak mau kehilangan kesempatan langsung antre berdesak-desakan di Taman Mandala untuk divaksinasi. Sekarang ini mau vaksin yang keberapa ini, Bu? Ketiga, Pak. Ketiga. Kenapa baru vaksin ketiga, Bu? Kenapa? Baru ada obatnya. Baru ada obatnya, vaksinnya baru ada ya. Nah, Ibu ini kan terbatas vaksinnya. Gimana kalau umpamanya Ibu tidak dapat jatah ini? Kecewa, Pak. Kecewa. Kenapa kecewa, Ibu? Kecewa karena nggak dapat jatah. Sini mau vaksin keberapa ini? Ketiga, Pak. Ketiga. Ya. Kenapa baru vaksin ketiga nih, Mas? Ya kemarin waktu kesini tuh belum booster. Oh gitu, belum booster. Sekarang baru boosternya. Ya. Nah ini kalau seandainya vaksinnya kurang, ini gimana gitu? Artinya nggak dapat jatah gitu. Ya kita tunggu selanjutnya, Pak. Oh gitu, jadi tetap siap ya. Dinas Kesehatan Merauke sudah menyiapkan sebanyak 500 dosis vaksin booster. Namun jika ada warga yang belum divaksin dosis 1 dan 2, jumlah ini tentu tidak mencukupi untuk jatah 500 orang. Untuk vaksin kita siapkan 50 vial. Pfizer ya. 50 vial. Jadi kalau yang misalnya yang datang semua booster, berarti kan 1 vial. Ada 12. Jadi bisa sampai 600. Tapi kalau misalnya ada yang belum disuntik, minta disuntik, ini kita layani. Tapi dia akan mengurangi karena dia artinya cuma 1 vial, cuma 6 orang. 627. Sehingga ya kira-kira sekitar 500-an hari ini bisa kita suntik. Vaksin booster di Merauke hampir 2 bulan ini kosong karena pasokan vaksin dari Jayapura tidak ada.
2 hari lalu vaksin akhirnya tiba, namun jumlahnya sangat terbatas. Vaksin yang dikirim adalah merek Pfizer. Saat ini, COVID-19 varian baru Omicron XBB telah memicu kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Menurut Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID, sejak awal November jumlah kasus dan kematian COVID-19 naik 2 kali lipat menjadi 4.800 kasus. Warga diminta waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini kasus gagal ginjal akut akibat obat sirop tengah merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Namun di Merauke, sejauh ini belum ada anak yang harus dirawat karena gagal ginjal. RSUD Merauke yang merupakan rumah sakit terbesar dan menjadi rujukan, belum ada pasien anak yang menderita gagal ginjal akut. Namun dari hasil pemantauan, ada seorang anak yang dirawat di rumah sakit karena gagal ginjal tetapi bukan disebabkan obat sirop. Dilakukan hemodialisa atau cuci darah. Jadi biasanya memang sakitnya tidak berdiri sendiri gitu. Dan memang ada kasusnya 1-2 kasus gitu dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan obat-obatan dietilen glikol itu. Jadi dalam 1 tahun terakhir ini ada 1-2. Pemkab Merauke dan kepolisian sudah meminta seluruh apotek untuk menarik obat sirop yang menjadi biang keladi gagal ginjal akut. Warga diminta tidak panik karena tidak semua obat sirop berbahaya. BPOM telah mengeluarkan daftar 198 obat sirop yang boleh dikonsumsi. Kendati demikian, warga diminta sebaiknya berkonsultasi ke dokter sebelum membeli obat sirop buat anak. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Jumlah pengidap HIV di Merauke saat ini terus meningkat. RSUD Merauke sejak Januari hingga Agustus 2022 mencatat jumlah kasus HIV di Merauke mencapai 111 kasus dan ibu rumah tangga menempati urutan kedua. Tahun ini wanita memang beresiko tinggi terjangkit HIV karena tertular pasangan atau suami. Pemkab Merauke saat ini terus melakukan sosialisasi untuk menekan penyebaran HIV yang mudah menular melalui hubungan seks. Virus HIV dapat berkembang biak menjadi penyakit AIDS yang bisa merusak sel pertahanan tubuh. Penyebaran virus HIV terjadi sejak tahun 70-an dan hingga saat ini belum ditemukan obat penangkal virus ini. Menurut WHO, jumlah penderita HIV pada tahun 2020 sebanyak 37 juta jiwa dan 680.000 dilaporkan meninggal dunia. Virus ini menular melalui hubungan seksual. Setia dengan pasangan merupakan salah satu cara yang efektif agar terhindar dari penyakit ini. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Semangat anak-anak Kampung Klayas, Kabupaten Sorong, Papua Barat ini patut diacungi jempol. Bayangkan setiap hari untuk bersekolah, mereka harus mengarungi lautan untuk bersekolah di SMA Negeri 6, Distrik Seget. Perjuangan anak-anak untuk menimba ilmu tentu tidak dirasakan anak-anak di kota besar. Mereka menggantungkan harapan pada perahu yang menjadi alat satu-satunya untuk mengantar mereka ke sekolah. Namun, bila perahu tidak ada atau rusak, maka akan menjadi masalah bagi anak-anak ini. Natalia Katumlas yang duduk di kelas 1 SMA ini setiap hari bersama teman-temannya menggunakan perahu untuk ke sekolah yang ditempuh selama 1 jam. Namun bila perahu tidak ada, Natalia harus jalan kaki selama 3 jam untuk mencapai sekolah. Hal ini sangat miris sekali di zaman yang sudah serba digital dan terkoneksi internet. Belum lama Kampung Klayas mendapatkan bantuan perahu untuk antar jemput sekolah. Natalia senang, ia berharap bantuan perahu ini bisa mewujudkan cita-citanya menjadi pendeta pada suatu saat nanti. Pakai perahu ke sekolah, nanti sekolah, kita belajar. Berapa lama perjalanannya dari sini ke sana? Kalau naik perahu, kira-kira? 1 jam. 1 jam. Tadi yang dibilang jalan 4 jam itu dari mana? Jalan darat? Dalam itu laut. Hah? Itu laut pakai perahu. Oh, itu 1 jam? Iya. Sudah berapa lama biasanya pakai perahu? Maksudnya dari SMP, dari SD kah atau baru SMA? SMA. SMA. SMP di mana? SMP di Malaban. SMP di mana? Malaban. Itu jalan kaki. Iya, Jalan kaki berapa lama?
Jalan kaki 2 jam setiap hari ke sekolah. Pulang pergi itu. Tanah Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Namun, pendidikan masih jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia. Perjuangan Natalia untuk menuntut ilmu hanya sebagian kecil dari terbelakangnya pendidikan di tanah Papua saat ini. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Polres Merauke saat ini berusaha berbenah untuk memperbaiki citra kepolisian yang belakangan ini hancur akibat ulah sejumlah oknum perwira tinggi Polri. Khususnya di Satlantas Polres Merauke, satuan ini berusaha memperbaiki citra akibat ulah oknum polisi yang kerap memeras atau melakukan pungli terhadap warga yang melanggar lalu lintas. Polres Merauke meminta warga segera melapor di Divisi Propam Polres Merauke bila ada anggota polisi yang terbukti melakukan pungli atau memeras, tentu disertai bukti yang akurat. Masyarakat apabila melihat anggota kepolisian yang melaksanakan pungli di jalan ataupun pada saat melakukan penilangan, sudah ada dicantumkan, yaitu bisa melaporkan langsung ke Bid Propam Polres Merauke, kasih Propam Polres Merauke. Di situ ada nomor teleponnya dengan nomor 082198232004. Mungkin bisa melalui telepon ataupun via WA yang aktif selama 24 jam bisa dilaporkan. Dan anggota yang terlihat langsung ataupun sudah dilaporkan melaksanakan pungli bisa ditindak langsung. Tindakannya seperti apa, Bu Kasat? Mungkin tindakan disiplin. Disiplin ya? Iya. Merubah kebiasaan pungli di tubuh Polri tidak semudah membalikan tangan karena kebiasaan ini sudah membudaya. Dibutuhkan keberanian Polri untuk merubah serta keberanian masyarakat untuk melapor bila ada oknum Polri yang melanggar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Situasi distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang saat ini sepi dari aktivitas masyarakat pasca penyerangan terhadap tenaga medis, disertai pembakaran sejumlah fasilitas umum seperti sekolah, bank, puskesmas, serta rumah warga pada September tahun lalu. Komandan Korem 172 Prajawira Yakti, Brigjen Jo Sembiring, bersama Satgas Damai Kartens memantau situasi sekaligus mengecek sejumlah fasilitas umum, mulai dari sekolah, rumah warga, hingga bandara dan puskesmas. Paling parah adalah SD dan SMP Kiwirok. Bangunan terbengkalai dan berantakan karena sudah lama tidak digunakan. Begitu juga dengan perumahan guru. Danrem sudah berkomunikasi dengan Bupati Pegunungan Bintang dan rencananya akan memulangkan ratusan masyarakat Kiwirok dalam waktu dekat. Saat ini, warga masih mengungsi di Oksibil. Dan kami sudah sepakat. Paling pertama adalah kita kembalikan masyarakat. Namun, kondisi di tempat ini juga, seperti kita ketahui, tidak semudah yang kita bayangkan. Bahwa tempat ini dikelilingi oleh beberapa ketinggian, yang apabila pesawat maupun helikopter masuk rentan mendapatkan gangguan tembakan. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada pesawat juga yang akan mendorong logistik, pesawat sipil ditembak kembali, tidak jadi mengirim logistik. Ini yang membuat penerbangan sipil sampai hari ini tidak berani untuk masuk ke Kiwirok. Target kami adalah yang pertama, kami akan coba amankan nanti pintu-pintu angin tempat jalur masuk pesawat, sehingga pesawat sipil akan berani masuk ke desa Kiwirok ini. Karena seandainya juga masyarakat akan kembali kita dorong ke sini, tapi bantuan-bantuan dari Pemda, dukungan untuk masyarakat, pembangunan sini akan terhambat karena pesawat tidak berani masuk ke sini. Saat ini puluhan rumah warga di distrik Kiwirok tidak berpenghuni, seisi rumah dijarah kelompok separatis. Situasi keamanan diakui masih belum sepenuhnya pulih. TNI Polri masih berjaga-jaga untuk menangkal serangan kelompok separatis pimpinan Lamek Taplo yang terus memantau pergerakan aparat keamanan dari perbukitan. Untuk diketahui, distrik Kiwirok di Kabupaten Pegunungan Bintang hanya bisa ditempuh sekitar 1 jam dengan menggunakan pesawat Twin Otter atau helikopter. Hendra melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini.
Akhir kata, saya Yunir Barar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi Wanyambe.